Wah, gua itu Belum kesampean emangnya? belum, gue cuma lihat di TV, wah gila keren banget itu rumahnya. Gitu, pengen gue main ke sana. Siapa tahu gitu kan, kita sholawatin bisa juga punya kayak gitu kan. Itu selawatin rumah gue yang keambil sama dia. Waktu itu gue pernah kena serangan besar perasaan nih. Ketika nyokap gue meninggal, 5 hari kemudian bokap meninggal. Jadi 2021 tanggal 11 Juli nyokap meninggal. Disusul bokap tanggal 16 nih meninggal. Di tahun yang sama. Di tahun yang sama. Saat itu gue merasa, ya Allah berat sekali beban gue ya. Tapi begitu gue gali hikmah, satu sisi gue berat, tapi satu sisi gue terima kasih. Rada serius nih. Hah, malah menunggu segitu. Masalahnya ada sebelah kita ada yang pakai peci. Iya, Kita kan- rada Ya serius. tinggal gue lepas dong. Bisa sama peci sih. Tinggal gue lepas, iya bisa gue Gua lepas kan. baru mau ngomong, yang ini mah ustadznya santai nih, asik nih. Ini anak ustadz gaul nih, jadi santai aja gitu kan. Oke, padahal tapi Anak muda doi emang. Ini kalau gue sebutnya ustadz ganteng. Wis. Iya, ustadz ganteng. Ngopi dulu tadi, Ji. Ngopi dulu. Slow Sebat banget, dulu. Sebat dulu. Slow banget kan? Iya. Kita sambut deh Ustadz Solmed. Assalamualaikum Please. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Ini sahabat lama nih. Oh gitu. Lama banget. Zaman dulu masih beliau tinggal di Kebun Jeruk. Sekarang udah pokoknya udah istana gede banget kan. Masya Allah. Waduh. Dan gue percaya kalau gue dianggap lama karena doi demen klasik. Oh, iya. Dan gue senang kalau gue sama-sama pasti. Dulu udah sempet janjian dong ngomong-ngomong soal Iya, motoran mobil. Motoran, mobil, tapi tetap wah berangkatnya jauh, treknya sampai ke luar negeri. Gak kuat gue ngikutin deh. Sehat Ustadz? Sehat, alhamdulillah Pak Haji. Makasih banget nih udah mampir ke Alhamdulillah, ATF nih. ATM apa ATM sih? ATM. Oh, ATM. Gua pikir buat ATM. itu ngambil duit, beda. Kayak Andra ini, Taulani and Friends. fotografer. Apa tuh? Iya kan? Ada fotografer jadi. Ada Taulani fotografer. Ada lagi di foto-foto. Ini Ustadz Solmed udah datang ke sini. Ada yang mau gue tanyain sebetulnya. Banyak sih, bukan ada, banyak banget. Kan memang kita bicara dari soal hobi dulu deh. Iya. Ya. Beliau memang senang hobi mobil otomotif juga. Nyambung nih berarti. Nyambung sama gua dulu kan. Nah itu selain jadi ustadz emang sehari-hari kayak touring, riding, San Morian gitu tetap juga gitu. Enggak juga sehari-hari sih kalau Iya, maksudnya sehari-hari. San Mori gitu. Iya, kalau San Mori pas lagi nyempetin. Nah. Pas lagi ada luang, pas ada waktu atau sengaja ngosongin. Pokoknya minggu ini misalnya gua nggak mau ngisi acara pagi-pagi, gua mau jalan-jalan, manasin motor sama manasin orang. Oh, Iya. Kan kalau orang lihat kan panas sendiri. Waduh, hatinya. Kalau motornya yang kesel gimana? Sekarang bayangin, gua yang naik motor yang panas yang lihat. Berarti kan manasin orang, Manasin orang doang. Benar. Jadi memang sehari-hari juga ada program juga jalan nih. Makanya kenapa San Mori khusus weekend ya? Iya, karena kan balik lagi Bang Haji, kayak kita kan ceramah nih, misalnya ke luar kota, keluar daerah yang kadang nggak selalu tetap bisa pulang pergi. Betul. Kadang-kadang justru di weekend itu malah banyak gitu. Oh, malah weekend banyak. Ya, Sabtu Minggu kan malah banyak gitu. Nah, kalau gua nggak minta waktu untuk libur nih satu hari misal dalam 1 bulan, Nggak kepake nggak tuh. kepake juga tuh motor. Motor, mobil. Nah, iya, sementara motor gua kan motor yang baru. Gua mau jual ke Bang Haji kan kayaknya temen yang klasik doi. Aduh. Tadi tiba-tiba di depan, gue lihat ada mobil vintage siapa nih gue bilang. Kok tiba-tiba mampir depan kantor? Gue tanya siapa. Ternyata masih sohib beliau. Oh. Iya nih, aneh disuruh sama Ustadz duluan kata dia bilang. Biar manas-manasin Bang Haji kata dia. Dia bawa mobil itu sengaja. Dan emang beneran panas. Tadi tuh dia bareng gue. Lagi ngobrol, lagi santai. Wih, Dek siapa tuh? Iya, emang udah dia. Wah, jadi set. Bagus banget tuh Oh, punya. gue bilang, lu datang aja duluan, siapa tahu lu langsung ditawar lu. Itu momentum yang bagus tuh. Iya. Startnya udah bagus nih. Tinggal nunggu di belakang nego-nego Nunggu di belakang aja. negonya udah. Jangan lupa 10% lu. Jadi kebiasaan bulan puasa sekarang lagi sibuk apa nih, Tat? Ceramah Pertama sih ya? persiapan syuting, Bang Haji, karena kan ada live di salah satu stasiun TV. Oh, itu emang udah lama kan? Udah lama, Acara udah reguler berjalan kan? rutin.
tapi kan setiap tahun. Malah gue udah ngajuin puasanya tuh tambahin Senin Kemis. Jadi syutingnya biar tambah Senin Kemis. Oh gitu. Kalau perlu puasa Daud ya kan. Jadi setelah syuting cuman belum di-approve. Iya, ada juga ya. Bisa Jangan gitu. cuma Ramadan dong. Puasa Daud kan ada. Ada, iya. Iya, puasa Seli nggak apa-apa deh. Iya, Senin Kemis ada gitu. Iya, Belum iya. di-approve sama TV-nya. Bener. Indosiar ya? Indosiar, ya? benar. Langganan beliau. Langganan tuh. Tapi yang lucu nih, ternyata Nasution juga. Nah, serius, Tad? iya dong. Bang Elo kan maminya Nasution. Iya. Makanya Nasution. Ala kita, Ala kita. tulang yang bisa makan tulang cuma kita lah. Bener juga. Kan lu juga, berarti ini ada, kan? Pak. Kalau gua Hasibuan. Hasibuan. Wah, Hasibuan. Wah, ala Berarti kita ada juga. Bataknya semua nih ya. Gue juga ada. Apa? Si Regar gue. Ah, Serius, Regar. agak lain rupanya kita Iya. sini. Berarti Lain nih. kumpulan agak lain juga nih kita nih. Iya. Nasution, Siregar, Nasution juga nih. Nama lu Hasibuan, Bang Haji. Itu satu rumpun tuh istilahnya. Iya, Padang Sidempuan. Padang Sidempuan, Sidempuan. benar. Iya, Padang Sidempuan. Apa pokoknya Mandailing. Mandailing. Kalau kakek kita si Pirok. Oh, si Piro. Ya, Iya, tak pernah Batak, silat. Batak. Agak karo-karo Agak dikit. kalau- Ya. Selatan dia tuh. Gitu. Jadi kita ternyata ya agak lain. Agak lain rupanya. Elo, Ah. ini campuran Batak Ambon. Betul. Tanah Pastinya juga Ambon. sama. Lah, serius? Serius Batak Ambon juga, nyokap Batak, bapak Ambon. Iya. Saya. Sama kita. Bang Eno? Sama. Kalau saya, mama tuh Batak, papa Jawa Timur. Tapi Tapi Jawa, pernah- Jawa keras, Sumatera Sumatera keras. keras. Tapi pernah juga ke Ambon kan? Apa? Jawa Timur pernah juga ke Ambon kan? Pernah ke Ambon. Berarti orang Ambon juga. Pernah doang, pernah Iya, doang. Berarti orang Ambon Bisa juga. gitu. Iya, betul. Pernah ke Makassar? Makassar. Makassar Juga sama. Iya. Tapi Pak Ustadz, gue mau nanya nih. Ya. Emang kan kalau lagi bulan, katanya sih, gue kan nggak puasa ya. Tapi katanya kalau lagi pas bulan puasa tuh kan justru lagi pas kita puasa godaan emang beneran makin kenceng emang rasanya kadang-kadang. Godaan tuh kan ada yang dicari, ada yang datang sendiri. Ah. Yang contohnya yang dicari itu yang mana Ya misalnya? lu buka aja tuh, medsos juga lu nyari tuh mana. Oh. Pilihan kan, wow, benar, pilihan benar. lu mau nyari yang Iya, mana. iya. Nah, ada yang datang sendiri tiba-tiba lewat gitu kan. Terus mau bilang apa? Dia lewat masih kita larang. Iya. Nah, kalau kayak gitu dosa nggak? Atau misalnya tiba-tiba kelihatan, tiba-tiba dia lewat set pakai anduk doang gitu. Kita kan nggak tahu. Kita kan nggak tahu tiba-tiba dia lewat set. Tergantung anduknya copot apa enggak, Ji. Nah itu. Lah tetap aja kan anduk. Nah, itu gimana tuh, Tat? Ya, ketika kita misalnya melihat set, ya Nah. udah langsung alihkan. Langsung alihkan. Alihkan ke Alihkan, ekstrem manis. iya. Ekstrem manis. Enak. Artinya jangan lu bilang jadi batal. Kan Iya, kalau, iya, iya. aduh gue udah ngeliat aurat nih, batal, Batal. nih. Wah, Wah, emang lu niat sengaja. gak puasa kali. Nah, sama mau nanya nih, memasukkan apa ke lubang-lubang entah hidung, entah Ya, kuping, ngupil, tuh ngupil batal apa sih? gitu Iya, misalnya. iya, Itu iya. ada 7 kan, balik Ah, lagi. katanya. Boleh ngupil, tapi jangan terlalu dalam. Oh. Korek kuping juga hindarin, takutnya keenakan terlalu dalam. Nyebok juga nggak boleh dalam-dalam ya, Tak? Jangan juga benar. Walaupun buat dubur itu. Masalah Depan belakang itu masalah ngupil. juga. Ngupil terlalu dalam juga kan sakit. Iya sakit. Udah. Makanya begitu. Takutnya jarinya keluar di kuping. Panjang banget jarinya. Hidung yang pendek apa jari lu yang panjang tuh? Oh gitu ya. Jadi, Ya, jadi hindarin. sebenarnya hindarin aja. Cuman kalau Ya. memang dilakukan pun kalau lupa 2 lubang kan, hidung, kan? 2, 3, 5, depan, belakang, 7. Iya. Ya, itu 7 lubang itu. Oh. Nih kalau ngomong soal historik ya sejarahnya Ustadz Somad, kita pengen tahu juga nih karena dulu almarhum Uje kan sahabat kita juga Yap. tuh. Kita tahu dulunya Uje sebelum menjadi Ustadz, ya dia hobi juga kan kayak di seni, motor, dance juga dia pernah ngedance juga gitu. Oh iya, Ustadz, Iya, betul. iya, Iya, pernah. Jadi dulu adalah apa namanya proses itu semua sampai menjadi Ustadz. Kalau Ustadz Somad nih, Dulu waktu model ya? Enggak, model apaan? Yasin. Model Yasin ada tanggalnya. Tanggal sekian lahir, selesai tanggal sekian. Model apa? Model azan maghrib itu paling laku loh, model azan maghrib. Kenapa? Model azan Tiap maghrib. maghrib kan kita pasti lihat, Pasti apalagi pas buka puasa. Masalahnya. Wudu aja lah. Iya, cuman yang di shoot tangannya doang. Orangnya cameo. Oh, cameo, iya. Gimana tadi? Dulu waktu awal gue mondok, jadi bokap nyokap tuh kepengen, udah lu mondok aja. Gue pengen lu jadi orang baik. Baik itu maksudnya lu tahu hormat lah sama orang tua. Iya. Nah kemudian kan perjalanan nih Bang Haji. Perjalanan itu akan mengantarkan kita pada apa yang mau kita inginkan kan. Nah waktu itu gue kepengen malah jadi presiden. Masya Allah. Waktu gue di pesantren. Nah makanya gue ikut lomba muhadoroh. Muhadoroh tuh lomba ceramah. Jadi latihan ceramah karena waktu itu almarhum Kiai Nur tuh pernah bilang,
Kalau kamu mau jadi orang besar, ilmumu manfaat, apa yang ada di kepalamu bisa keluar. Satu, kamu jangan malu. Bagi ke orang. Bagi ke orang dan kamu harus tahu caranya. Ada Menyampaikannya. retorikanya, menyampaikannya. Iya, benar. Gue belajar lah saat itu karena gue pengen jadi presiden. Oke. Nah, tiba-tiba guru-guru gue lihat, wah, udah ikutin lomba aja nih. Nah, lombanya bukan lomba jadi presiden kan? Iya. Kalau lomba jadi presiden 5 tahun sekali. Benar, 5 tahun sekali. benar. Nah, akhirnya gue ikut lomba sana sini, menanglah gue di Istiqlal dengan seluruh pesantren se-Indonesia. Nah, tahun berapa itu, Pak? Waktu itu 2000. Tahun 2000, oke. Nah, banyak kan panitia-panitia tuh. Karena waktu itu belum ada di TV, belum ada, seingat gue sih belum ada ya. Akhirnya banyak panitia, mulai tuh pemenangnya siapa? Minta nomor telepon, minta nomor telepon. Nah, mulai gua tuh diundang di acara rumah dia, ceramah-ceramah di kampung dia dan sampai akhirnya gua lanjut lulus aliyah, selesai ya gua akhirnya ngajar, ceramah, keliling. Tadi balik ke depan lagi kan Pak Ustadz bilang biar lo baik nih kata Ya. bokap. Masuk pesantren deh ya gitu. Emang sebelumnya nggak baiknya kenapa? Gitu? Kalau bukan karena malu bokap nyokap gue, kayaknya gue nggak bakal dimasukin deh. Karena ada tadi beberapa ini ya teman-teman gue kalau dimasukin di situ karena dia waduh. Wah, bandel banget. Karena gitu. badung, Kenal bandel, banget gitu. apa badung Emang banget, segitu bandel bandelnya. banget, betul. Ini maaf kalau gua salah. Dia kan keren nih, ganteng nih. Pasti bandelnya banyak ini ya, cewek-cewek ya. Enggak, justru gue kepengen nggak mau pesantren supaya gue pengen jadi lu. Maksudnya Loh, kan gue waktu setiap pulang dari SD kan mampir ke rumah lu mulu tuh yang ke Bedek. Oh iya bener. Oh iya Jadi kalau gue panggil Andre, nah, itu gue sama teman-teman tuh. Oh itu saya di Bedek iya. Di Bedek Ya lu kan di sini. Masih ada nggak sih rumah lu situ, Bang Haji? Udah nenek gue udah jual. Nah, itu. Lama gua main di situ lewat emang. di situ tuh. Ya Allah Bedek. Lihat deh. Kan anak kecil lu kan iseng ya kalau di rumah artis kan. Andre, kabur ya. Ya ampun, kali Bedek sih. Masih inget aja sih. Ingat gue ya dulu sering lewat gue panggil dia. Lu maafin gue lu sebel dulu ya. Lapangan apa ini keduanya tuh lapangan apa? Elok. Oh, lapangan elok. Waduh. Iya. Oh gitu. Jadi gara-gara sering ini sama temen-temen bandel masukin tuh Iya, pesantren. gue Badung dulu tuh berantem, Badung dulu tuh gue nyolong sama teman-teman gitu ya, Mangga siapa nih kita incer, terus Mangga komplek tuh ada kompleks santri tuh Bang Haji, Kenakalan. dia kan santri. nakal tuh, Iya. kita sodok-sodokin tuh, kita lompat ke halaman dia, terus kita naik, kita kabur lagi, dulu begitu, terus berantem segala macam. Ada yang lagi ngambil di atas kita tinggalin. Kita tinggalin tuh kalau dia teriak orangnya tuh, woi kita kabur. Cabut ya. Terus gua nyolong di supermarket, nyolong baterai. Sampai bokap gua dipanggil, akhirnya denda 10 kali lipat. Beli baterainya nggak bisa, nyolongnya bisa, gantinya bisa. Karena bokap akhirnya minjem duit ke tetangga daripada gua di penjara. Masukin Gara-gara gitu nih, baterai masukin tuh ke ya. dalam tuh baterai. Dulu zaman Tamiya. Oh, Tamiya. Kan baterainya ada yang cakep tuh, Baterai merek biasa. tertentu kan. Momen Tamiya juga berarti. Main dulu. Tamiya zaman dulu. Kan ada filmnya tuh dulu. Ada. Ya kan? Tamiya Yang Tamiya gitu kan. Oh iya, ada Iya. animenya. Iya, ada filmnya, kartunnya. Oh, dari situlah akhirnya dimasukin pesantren. Ya udah bokap gue udah ngerasa gue anak satu-satunya, lu mau jadi apa besok gitu loh. Ya jadi anak maling. tunggal ya, Pak Ustadz? Kalau nggak dipondokin. Anak tunggal nih ya Pak Ustadz ya? Hah? Anak tunggal berarti ya, anak satu-satunya. Anak tunggal satu-satunya. Maksud saya gini nih, biasanya nyampe sana tuh kan rebel dulu tuh, nolak nggak hatinya? Oh pasti. Kayak ngapain sih dimasukin ke sini gitu? Pasti. Kayak soalnya gue kan juga sempat, maksudnya gue tapi bukan pesantren, gue rehab waktu itu kan 9 bulan. Banyak tuh teman-teman yang nggak terima tuh, karena bawaan keluarga, kalau bukan bawaan gepangan polisi gue ya. Nah, tapi ada yang keluarga yang masukin ke situ, itu banyak. Coklat-coklat ya. Iya, rebel mereka nggak mau. Nah di pesantren apakah juga mengalami hal penolakan yang seperti demikian waktu awal-awal masuk apa gimana? Iya, awal-awal masuk tuh pertama kita nyendiri kan, karena baik lagi kita belum punya teman. Nah sendiri gue merenung kenapa gue diginiin, kenapa gue diperlakukan begini, kok gue ngerasa bukan anak kandung. Pokoknya perlawanan batin lah. Akhirnya ngumpul nih teman-teman yang juga melawan. Nah saat itu akhirnya kita kabur bareng-bareng, nonton bukan bioskop ya, layar tancap. Layar tancap. Dari pesantren itu Di pesantren kabur, lari, dibotakin, nyari perhatian, disiram air. Wah, akhirnya air ini lupa apa ya? Air kotoran bebek. Jadi pesantren itu miara bebek. Nah saat itu biar santri kapuk disiram air kotoran itu. Dan kita tuh gembira banget gitu. Seneng karena cewek-cewek panggil, wow. Dapat perhatian. Dapat deh. perhatian. Biasa kan anak-anak begitu pasti ujung-ujungnya pengen dapat pengakuan. Gitu. Jadi ketika dibarisin tuh malah seneng, bukannya malu. Umur berapa Tat masuk pesantren? Waktu itu usia? Gua usia SD gue di Jawa Timur.
Sidayu Gresik. Pesantren tuh. Pesantren 2 tahun. Habis itu gue di Al-Kamal. Nah 95 gue umur berapa ya SMP? Umur berapa sih SMP tuh? SMP Tergantung, 14. Ustaz lahir tahun berapa? 15. Gue tahun 83. Oh, sama dong. Ah serius? Umuran Serius? berarti. Nah, berarti tahun berapa kita waktu itu kalau 95 itu Sanawiyah kelas ya? 6. Hah? Kelas 6 SD. Kelas 6 ya? Iya. Kelas 6 SD. Itu di Al-Kamal. Bukannya udah Enggak. SMP lo? Enggak dong? SMP gue masuk. SMP. Masuk. Oh iya benar Ah, SMP 1, SMP. SMP 1. Ya. Al-Kamal yang di itu kan Kedoya. Iya, Kedoya. Oh, itu Makanya ada gue liat rumah pesantren. elu kan. Itu pesantren. Enggak, waktu itu memang sekolahnya pesantren tapi kan pulang pergi. Oh, oke. Jadi waktu itu gue di Jawa Timur, kelas 1, kelas 2. Habis itu gue pindah karena nyokap bokap gue nggak kuat. Ke Gresik kan. Nah, habis itu gue pindah ke Al-Kamal. Nah, di Al-Kamal itu pas pulang gue jalan kaki. Mampir ke rumah lu itu. Oh, Kerjaan iya, gue. pantesan dikit, pantesan dekat gitu. Pantasan dikit. Dan gue rame-rame lu nggak dikit waktu itu. Teriak-teriak. Oke, Nah oke. ini tadi, Pak Ustadz, untuk menjadi seorang Ustadz nih harus sekolah sampai sarjana gitu segala Nah, macam. maksud gue itu, Ustadz tuh Oke. gelarnya maksudnya harus nyampe sarjana dulu nggak? Paling nggak gini, Ustadz tuh kan punya beban moral ya, moral dan mental. Kenapa balik lagi setiap yang kita sampaikan itu tanggung jawabnya bukan cuma di sini, tapi di akhirat. Kebayang nggak kalau kita ngustatin diri, artinya lu coba berani jadi ustadz, atau lu seneng banget dipanggil ustadz, tapi lu nggak punya pengetahuan itu, lu nggak punya basic itu. Iya. Apa nggak jadi problem ketika kemudian terpaksa lu bicara hanya karena takut orang bilang lu nggak ngerti apa-apa. Oke. Padahal banyak orang-orang alim yang kalau nggak tahu ya diam aja. Iya. Iya, Bahkan lebih- tahu aja dia diam. Lebih diem, maaf. Karena kadang-kadang bicara diam jauh lebih baik daripada bicara walaupun bicaranya benar. Bisa jadi bumerang buat Nah. bicara. Iya benar-benar. Nah, itu Berarti yang harus diketahui. Keinginan orang tua akhirnya tercapai. Memang goalsnya pengen lo jadi ustadz. Enggak, goalsnya waktu itu gue jadi orang baik aja. Oh. Yang tahu budi pekerti, tahu adab. ya, tahu adab, etika sama orang tua. Karena balik lagi, istilah gini, dia nggak punya siapa-siapa kan. Kecuali Iya, cuman iya, gue iya, satu-satunya. Dia cuman bilang kalau gue mati, siapa yang mau doain gue? Kalau gue mati, siapa Iya, yang iya. nanti akan peduli sama gue? Siapa yang akan mikirin gue di alam kubur? Itu aja yang dia sampaikan. Dan itu nggak harus jadi ustadz kan. Iya, iya, iya. Jadi lu juga bisa kan Bang Iya, Haji. iya, iya, Yang iya. penting kan kita ngerti Iya, iya. apa yang harus kita lakukan pada orang Berarti tua dari kita. diri sendiri nih ya untuk Jadi dari diri sendiri dan situasi waktu itu. Kondisi yang akhirnya membuat gue, loh kok lama-lama gue kegiring jadi ustadz ya? Karena gue disuruh ngajar di masjid, ngajar di musola, ada yang ngajar bulanan, ada yang kemudian ceramah dan lain sebagainya. Gitu. Kegiring dengan keadaan. Jadi waktu di pesantren itu berapa lama sampai akhirnya menemukan panggilannya? Ah, gue Ustadz. dia jadi Ustadz deh. Ya waktu itu pesantren kan 6 tahun. Waktu sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun. Nah setelah itu yang habis menang lomba itu tuh, akhirnya banyak panitia yang manggil. Nah tadi gue bilang akhirnya terbentuk sendiri. Dengan sendiri ya. Dengan sendiri terbentuk gitu. Oke. Nah, untuk mengawali ceramah nih Pak Ustadz, kita nih kan kayak sebagai pemain band juga ada demam panggungnya. Benar. Ada nggak sih kayak gitu-gitunya sebelum apa Soalnya nih? Enonnya yang mau pengen di- jadi ustadz. Gua nggak bisa jadi musisi. Lu mau ngambil jatah gue. Pengen nanya nih biar tenang gitu. Deg-degan- nggak sih, deg-degan juga nggak? Deg-degannya. nggak sih? Waktu mau Nggak, ini, penyampaiannya takut nggak nyampe gitu. Wah. Apa yang kita omongin gitu. Waktu gue masih latihan, kan itu kan kita diuji tuh langsung tuh oleh guru-guru. Karena ada pengajian bulanan. Pengajian bulanan tuh yang hadir kan wali santri, kiai-kiai, undangan sebelum sebelum tokoh-tokoh inti. Biasa murid-murid yang ini nih, yang dianggap bagus, lalu tampil deh. Nah, gue tampil. Opening act ya. Opening. Opening Iya, kalau di bener. panggung tuh opening act-nya tuh. Kan itu makanya pasti deg-degan. Sebelum kan? main event tuh ya kan. Nah, opening dulu. Nah, saat itu gua nggak punya isi kecuali opening dan closing. Gue cuma Materinya nih nggak punya? Materi punya. Udah gue pelajari nih. Gua hafal, gue pelajari. Ngeliat kiai pada duduk, ngeliatin. Nah, lo. Wah. Ngeliat wali santri pada begini matanya. Tapi boleh kan maksudnya sambil dibaca gitu boleh. Karena kan? lu the best. Heeh. Iya. Kan nggak mungkin. Iya lu Iya sih. dong. Kan Iya yang dong. terbaik. Bener. Iya dong. Pas yang terbaik masih ngeliat. Iya. bener. Udah, Enggak, gua buat poin-poinnya aja gitu tetap ya. Iya tetap Enggak ya? pasti akan karena pesantren itu akan membanggakan kan. Iya, iya. Wah inilah hasil. Woi. Produk kita Produk nih. kita nih. Ya, oke. Masa masih begini? Oh, tuh lo masih pakai prompter aja. Kalau gua lebih udah mulai nggak ngeliat gitu. Harus hafal dong. Terus lagu-lagu. Gua gitu, gua udah habis hamdalah segala macem, gua cuma nyebut pesantrennya. Hidup Kiai Nur, hidup Asidikia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramahnya nggak ada. Nggak ada. Dan mereka nggak tahu kalau gua tuh udah kehilangan materi. Pokoknya gua hidup aja udah.
blank semua materi gue. Iya lo ngeri lo. Saking gugupnya. Demi menghormati para kiai yang sudah hadir, cukup sampai di sini. Wah, selesai sudah. Dan mereka senang. Wah. Itu pertama kalinya tuh ya? Pertama Udah kali gitu, tampil di publik. Berikutnya udah Berikutnya akhirnya gue santai ngambil ya? pelajaran. Belajarlah gue ke bebek. Jadi bebek itu kan belakang pesantren tuh ada kandang bebek. Jadi yang lain pada tidur, gue di situ pidato. Oh Di gitu. tengah wak, gue tuh pidato. Kenapa? Menghilangkan nervous. Oh. Sampai tuh bebek-bebek pada diem berarti dia Berarti dia sebel. Gua udah diam sebel ngomong mulu nih orang. Tapi itu metode yang menarik Pak Haji. Ini keren loh, ini keren. Bisa itu dapat inspirasi dari mana nih? Nah, ngomong bebek aja deh. Inspirasi dari yang kejadian itu kan orang keluar masuk, ngomong sendiri. Iya, Saat itu kan mata lu ngelihat dia ngoceh, Iya, dia bolak-balik, iya. Terus kita ini terganggu nih. Iya, Udahlah, banget. bebek aja udah yang ngoceh, juga yang bolak-balik. Tapi Di situ tetap gua lu belajar. latihan fokus di situ. Tetap gua fokus di situ. Deng. Nah itu, gua ambil pelajaran dari Gue situ. lagi ngebayangin tadi beliau pas di depan ulama-ulama. Waduh sob, itu pasti serem banget itu. Iyalah. Pasti kan hati gimana, keringat dingin. Gua pas salah ngomong nanti gue Iya. dihakimin nih apa. Iya. Maksudnya, lu tau kan kadang-kadang kan Karena di sini ujiannya kan di kita- situ. ujiannya Iya. di sini kan kita apapun yang kayak salah sedikit aja tuh pasti persepsi orang beda-beda kan. Tapi waktu Dengan itu cara aman omongan. karena belum ada Belum sosial belum media. ada sosmed ya. Iya, Iya, betul. iya sih, iya, betul. Tapi orang-orang kan baru main sosmed udah awal-awal ini, maksud baru-baru aja ya. Berarti awal-awal udah ada loh. Soulmate. Istilah itu udah ada. Orang-orang belum main, doi udah main. Iya makanya. Kan itu ada S-nya, bukan L. Iya biar dikit dah. Itu singkatannya apa sih soulmate? Soleh Mahmoed. Soleh Mahmoed. Soulmate. Kenapa bisa jadi soulmate? Lu yang bikin tuh? Enggak, jadi waktu itu kan almarhum Uje tuh. Iya. Kita punya sohib, punya acara di salah satu stasiun TV. Nah waktu itu gue tuh, seingat gue 2009 atau 2008, gue kan ketemu Uje di panggung. Kan dia orangnya kan begitu ya, Iya, seneng ngeriung, Iya, seneng iya, ngajak kita nih yang junior-junior buat nemenin dia. Kadang kita discuss materi, dia tahu misalnya gue, oke lah secara jadwal gue nggak di TV, tapi jadwal udah banyak. Nah kadang-kadang dia butuh informasi materi apa. Nah gue diskusi itu sama beliau. Nah sampai di tahun 2010 dia tampil di salah satu stasiun TV live. Nah gue diajak mendadak tiba-tiba, gue punya teman. Ntar tampilin dia walau 2 menit 3 menit. Oh, dia Itu buka almarhum jalan. Uje dia. Awal tuh. Oh iya emang. Uje yang ngomong. Waktu itu gue nolak karena gue balik lagi nggak tahu nih mau ngomong apa depan kamera. Kemarin kan gue depan orang. Nah, Sekarang depan kamera. Oke. Waduh, pasti nih udah beda lagi nih, apalagi live waktu itu kan di salah satu Dan stasiun TV. kita nggak bisa tahu orang yang di rumah tanggapannya kayak gimana ya. Nggak tahu Iya. seperti Iya, apa, iya. bagaimana. Oke. Uje cuma bilang, udah santai aja, leh gitu. Belum soulmate tuh, masih soleh gue. Belum salah, masih soleh. Boleh. Belum Boleh. solihun. Belum solihun. Belum ya. soleh udah soleh gue. Akhirnya begitu nyampe di panggung, nah di situ host waktu itu David Holik. David Halik. Oh David Holik iya. nanya sama Uje, kan kalau lu mah kan Ustadz Jeffrey, disingkat jadi Uje. Uje. Nih temen lu nih Soleh Mahmud apa nih? Oh, Uje bilang Solmut. Solmut. Terinspirasi, jangan Solmut dong, Solmed. Oh. Soleh Mahmoed. Oh, Jadi spontanitas di situ. Oh iya. Jadi berkah tuh. Terus juga Iya, kan? soulmate tuh ada. Soulmate tuh kayak apa ya? Soulmate. Soulmate. Belahan Iya. jiwa, belahan Iya, jiwa. Pasti nggak kepikiran kan waktu itu. Nggak Soulmate kepikiran. Ternyata ada soulmate. Soulmate. Maksudnya kata soulmate juga bener ada itu loh, iya, sebuah apa iya. namanya chemistry Ya, ya. chemistry. Wah, ih, keren. Tentu itu gift dari Allah tuh. Gift. Nah, mendadak saat itu, karena waktu itu mendadak juga David Holik tuh nanya ke Uje. Uje mendadak juga Solmut. Mendadak juga gue dapat inspirasi Solmed. Iya benar. Berarti Uje tuh lumayan Oh, punya jasa banyak. jasa ya. Jasa besar. Setelah udah jadi apa namanya? Pertama kali nih udah mulai ceramah. Itu langsung orang menerimanya dengan antusias tinggi atau ada kayak momen-momen krik-kriknya gitu kadang-kadang? Ya balik lagi, TV kan publik ya, yang tadinya nggak kenal jadi kenal. Soal kemudian saran, usul, kritik, buat gue sih itu biasa gitu. Mobil kalau udah keluar, siap-siap spion patah, Iya, keserempet, iya, tergores, iya, digores, masuk. itu biasa gitu loh. Jadi gue udah siap untuk itu. Awalnya gue nggak siap, tapi karena situasi saat itu gue udah ada, Iya. dan TV akhirnya minta terus, sampai gue dibarengin sama almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ saat itu. Nah sampai kemudian gue main sinetron. Jadi pembukanya tuh di Uje waktu itu. Iya, iya, Di 3 menit itu gue pikir bintang tamu ya akan terus jadi tamu. Oke.
tapi ternyata bintang tamu saat itu proses jadi bintang. Masya Allah. Ya, Dan itu di luar prediksi. Jaya, Prediksi Jaya, Jaya. udah lu. Jaya. Di sana prediksi juga belum ada kayaknya tuh. 2010 belum ada kan? Belum. Namanya juga prediksi, masih diprediksi. Berarti Soleh Solihun mesti gua bilang nih, inspirasinya Solmed nih. Soleh Solihun jadi Solhun. Iya. Jangan Soun aja. Lu soal ini dong. Oh gitu. Tapi ini jadi cerita apa namanya pengalaman ya buat kita tuh bahwa Iya, ternyata iya. perjuangan juga. Inspiratif loh Iya, itu, iya, sangat iya. inspiratif. Nah sama kalau misalnya lagi ceramah nih, Pak Ustadz, kan pasti ada, setelah ceramah nih suka ada tanya jawab lah. Ada nggak sih kayak pertanyaan yang paling sulit Pak Ustadz jawab? Ya saat itu kadang-kadang ketika dibuka pertanyaan orang nanya di gini. Kan pasti, Ada yang pengen tahu karena Ada memang nggak tahu. Oke. Ada yang pengen tahu, Mengetes. lu tahu apa enggak? Nah, itu. Oke. Ngetes. Ngetes. Nah, jadi tergantung kalau emang gua nggak tahu, gua akan bilang saya tidak tahu. Oh gitu ya. Tapi kalau gua tahu, gua akan jawab. Karena menjawab tidak tahu itu buat gua bukan aib. Iya, Iya, benar. iya, benar. iya. Justru kalau gua nggak tahu, sok tahu, Nah itu itu jadi aib. jadi aib. Ya. Iya, iya, iya. Benar. Iya, iya, iya. Makanya Sampai itu- pernah di ghosting kan itu. Maksudnya Apa buat waktu itu pernah mau ngisi ceramah di masjid padahal udah sampai nginep-nginep. Bener ya? Oh, Itu- Tasik. Di Tasik ya? Di Tasik. Akhirnya nggak jadi. Iya, waktu itu belum jadi soulmate ya, belum ada belum di TV lah gua waktu itu. Ya tadi masih di bawah 2010 lah. Nah, gua udah ceramah-ceramah, biasanya kan orang datang segala macam, by phone dan kita nggak punya ikatan apa-apa kecuali Oh, iya. ikatan trust. Iya, iya, Rasa iya, percaya iya, yang iya, tinggi iya, atas iya, undangan panitia. Berangkatlah gua ke Tasik kan, set mau nyewa hotel kita nggak tahu kan. Iya, benar. Kita juga nggak tahu. Mohon maaf kalau misalnya dia pun kasih hadiah, kita juga nggak tahu kan berapa sih nilai Iya, hadiahnya iya, gitu. Nah akhirnya gue malam itu tidur di orang bilang Masjid Ice. Oh, masjidnya Bu Ice Tresnawati. Iya, Oh. orang terkenal tuh Masjid Tasik, Ice aja di Tasik. Iya. Nah gue nginep di situ karena besok paginya udah ada jadwal yang orang ini. Ya hotel nggak ada, gue nginep di masjid. Iya, Iya, iya. Pagi gue telepon nggak aktif, nunggu kabar nggak ada juga. Sampai zuhur gue pulang. Itu di prank itu. Dan itu nggak ada kabar. Nggak Nggak ada kabar. Sampai hari ini nggak ada kabar. Tolong kamu yang pernah nelfon saya itu, bikin saya tidur di masjid itu. Nah ya itu maksud tadi gue nanya apa awal-awal sebelum masuk TV nih. Itu belum. Nah itu kan udah mulai ceramah-ceramah tuh. Iya. Itu maksudnya sempat ada momen-momen siapa sih nih? Gitu. Ngerti gak sih? Oh, Kayak- mereplay masa lalu gue Iya, gitu. iya, kayak- oh ini dulu yang pernah gue undang nih. Iya, enggak maksudnya kayak Gitu. waktu awal-awal tuh kan ngomong kan, berarti belum terkenal dong. Iya, iya. Belum. Itu ada momen-momen kayak siapa sih ini? Ngerti gak sih? Oh, tuh orang-orang itu? nanya, iya ini siapa sih? Ini Karena siapa sih? balik lagi undangan ceramah itu, bro, dia nggak selalu harus di TV kan. Iya. Ada kan? ustadz-ustadz lokal atau ustadz-ustadz nasional kelasnya, tapi tidak di TV. Iya. Dan itu oke. biasa gitu. Oke. Ustadz A, B, C, D segala macam yang dia memang ahli retorika panggung. Buat ceramah jago-jago walaupun nggak di TV. Nah, gue dulu termasuk yang mungkin kategori itu. Secara panggung, gue udah hebat walaupun gue nggak punya punggung. Oh. Maksudnya gimana? Dia belum ada soulmate-nya. Oh iya. Belum ada Iya, soulmate, belum ada. Belum ada nomor punggung. Belum, oh, ini belum bola jadi pemain nih. profesional, Iya, belum. benar. Profesional sebentar. Belum profesional. Nangkep juga nih. Ah, Iya, jadi benar. secara istilahnya tuh masih yang ya deh, gue mau dimanapun, ayo berangkat. Kalau udah punya nomor punggung kan lain. Oh iya, juga. Tapi ya Ustadz ketika sudah masuk TV, kemudian orang udah tahu, itu menjadi ada privilege ya, Tet. Makanya kenapa, maaf nih Ustadz yang belum sampai masuk TV, itu kayak semacam kayak, gue pengen bisa masuk tembus ke TV ini. Iya nggak sih, Tet? Ya impian banyak orang sih kalau gue banyak ngobrol sama teman-teman, tetap balik lagi. Apapun niatnya di TV itu pasti lebih luas kalau secara dakwah Betul, ya. betul. Yang tadinya kita bicara cuma ke 1.000 orang, ke 500 orang, tapi begitu di TV, Jadi jangkauannya di luar. jangkauannya Iya. kan jutaan. Iya. Jutaan gitu loh. Tapi lebih enak, lebih legowo aja, nerima aja apa daripada kita harus mengharuskan masuk TV nih. Biar ini kan kayaknya lebih memaksakan diri gitu loh, Pak Haji. Ya, Ya, rezeki juga sih mungkin. Saat itu gue malah nolak loh masuk TV. Iya kan? Jadi waktu itu setelah dari pertama soal yang UJ itu gue nolak, tapi kemudian akhirnya dipaksa, itu jadi jalan. Nah jalan kedua itu sinetron. Jadi waktu itu di salah satu stasiun TV juga, Bang Haji, itu ada sinetron yang judulnya Pesantren Rock and Roll. Iya, top tuh, meledak tuh. Itu meledak tuh. Meledak tuh. Booming tuh. Sinetron booming. Nyampe, Nah pertama kali datang nawarin gue tolak.
Karena balik lagi gue nggak tahu dunia sinetron. Gue takut jadi problem Bukan di nih. situ ya, Bukan di situ Bukan dunia gue. dunianya, ya. Nah, akhirnya gue putus tuh untuk gue nggak mau deh. Nah, gue tanya ke guru-guru gue. Guru gue bilang, kenapa nggak diambil? Kalau itu bisa jadi siar. Waduh, udah saya tolak. Tapi emang jalannya ya. Nah, Pak Ustadz. 2 Maksudnya minggu bisa kemudian sekarang, betul. datang lagi tuh tawaran. Sinetron yang sama. Sinetron yang sama. Jadi dipikir gua nolak karena cuman main. Akhirnya dapat penawaran dari Pak Sukdep waktu itu. Beliau bilang, pokoknya Ustadz bebas ngacak-ngacak skrip. Wah, padahal bukan karena itu. Iya. Dipikir, jadi bargainingnya bebas mau skrip dianggap tidak layak, buang. Wah, rezeki lagi tuh Pak Ustadz tuh. Iya kan? Skrip dianggap layak, main. Mau ditambahin Berarti bukan silakan. jadi diri sendiri lebih, iya kan? Artinya bisa milih juga jadinya, kayak gini kayaknya nggak cocok. Nah, maksudnya bisa bahaya nih buat Nah, bisa benar. gitu. Dan itu banyak yang gue pretelin saat itu. Karena gue anggap ini bahaya kalau lu mainkan. Iya. Ini bahaya kalau diceritakan. Tapi nggak semuanya dipretelin dong, ntar nggak jadi main. Iya juga. Iya, gue pretelin berganti perannya langsung kan. Berapa episode itu? Pretelin, Banyak. pretelin, Banyak. pretelin. Ratusan episode waktu itu. Ya. Oh, di Dan situ. ada edisi yang kedua kan, kedua, ketiga. Iya. Ini kan nyambung terus tuh. Sama ini nih Pak Ustadz, dulu kan pasti ada teman-teman yang sebelum waktu masuk pesantren kan ada nih, pasti teman-teman kan bandel bareng nih, teman-teman. Nah, teman-teman yang bandel ini begitu Pak Ustadz jadi nih, sekarang gimana mereka? Bisa aja si Ucok gitu. Karena teman Ucok kan. Teman kecil lo, iya. Bisa aja si Ucok. Iya. Dulu gak begitu Ucok. Udah dia belum Masih ada tuh ya? Masih. Tapi maksudnya kayak diajak nongkrong untuk kayak bareng-bareng ketemuan itu Masih sempetin masih ya? sempat. ya? Kadang gue bikin acara sendiri buat teman-teman satu kampung, teman-teman gue tuh di yang Kedoya Iya, gitu iya, kan. Dulu Gue di bikin pesantren acara tuh bareng. masih ketemuan juga Teman ya? pesantren masih setahun sekali paling enggak gitu. Jadi dari Mana nggak film lancar, Ji, rezekinya, dari film Ji. pesantren rock and roll dulu lah dari booming. Ya benar kata tadi. Jadi sekalian syiar di situ, terus kita bisa melebarkan sayap juga kan sebagai seorang ustadz. Nah, sebenarnya ustadz itu bisa dijadiin pekerjaan nggak sih? Atau bisa dibilang itu semacam profesi yang bisa cari duit gitu? Ya, tugas, profesi. Balik lagi, itu setiap orang kan punya tugas. Yaitu dakwah. Dakwah tuh nggak harus jadi ustadz. Tapi kita bicara soal kebaikan, ngingetin orang untuk baik, itu kan dakwahnya. Betul. Tapi balik lagi sekarang yang disebut sebagai ustadz dalam makna lebih sempit ya. Makna lebih sempit tuh dia ngajar. Atau dia punya pesantren. Atau dia kemudian ceramah. Itu kan makna dipersempit lagi sebagai da'i. Itu balik lagi, gue pikir dari zaman dulu kayaknya Bang Haji dan teman-teman ya, bahwa setiap ustadz datang tuh selalu ada sesuatu yang diberikan. Iya. Itu kita nggak bisa pungkiri, karena itu rasa hormat orang ya Oh. terhadap, jangankan tamu mungkin sekelas ustadz, kiai, habib, sekelas teman-teman aja kan kalau datang paling enggak kalau kita punya oleh-oleh kan, Bang Haji ini bawain iya. buat keluarga di rumah gitu. Apalagi kita ngundang orang. Iya. Nah, kemudian begitu ustadz ini jadi industri. Oh, ada. Nah, Ya artinya begitu dari TV kan? Oh, udah di TV. Iya, otomatis jadi industri. Jadi industri kan? Iya. Udah di TV, udah masuk media-media yang sifatnya sudah global, massa gitu kan. Nah, di situ ada kepentingan banyak orang. Oke. IO punya kepentingan. Iya. Produk punya kepentingan. Iya. Caleg punya kepentingan. Sayang lu dulu nggak manggil gua pas jadi calon wali kota. Lu kan di Kedoya. Iya benar ya, di Kedoya. Lu kan di Kedoya, nggak ada urusannya. Nah, itu yang gue bilang tadi, industri. Nah, balik lagi saat itu selalu ada pertanyaan, berapa? Oke. Kalau lu bilang ikhlas terserah lu, IO senang aja dong. Iya. Misalnya dia minta angka 100 juta. Ya. Terus ngasih kita 2 juta. Kan ikhlas Pak Ustadz. Iya. Terserah. Iya. Nah, dari sini jadi nggak adil nih. Jadi nggak bijak nih. Nah, biar bijak sana bijak sini, Iya. akhirnya begitu ditanya, kita nanya balik. Lo memangnya dari sana gimana? Oh, iya. Oh sekian. Oh ya sudah. Oke. Minimal ada sesuatu yang lu sebut. Supaya diantara kita tuh nggak ada rasa saling curiga atau merasa dirugikan. Karena lu sudah menjadikan ini adalah bagian dari industri. Untuk lu bawa sebagai, apa ya, dalam tanda kutip, ya profesi lu sebagai IO. Iya. Yang lu jual gitu. Iya, dan kita kan juga Tapi membagikan ilmu kan. iya, betul, juga. tapi menurut gua wajar dong Iya. kalau Sah gitu. ustadz itu Wajar. ada bayarannya Sah. atau ada wajar gitu. Dan gue selalu bilang gini Bang Haji, gue selalu bilang bahwa lu ngundang gue ketika lu ngasih gue, lu bukan bayar ilmu gue.
Karena ilmu itu mahal. Iya. Sangkin mahalnya orang nggak sanggup buat bayar. Iya. Tapi paling nggak lu bayar capeknya gue. Iya. Lu bayar keringat gue. Iya, Lu bayar suara gue yang keluar. Iya, Lu bayar temen gue yang betul, ikut. betul. Asisten, tenaga, Iya. supir segala macem. Iya. Nah balik lagi tuh jasa. Jasa, Jasa kadang iya. tidak bisa diangkakan. Iya. Nah, tidak bisa disebut secara pasti. Iya. Nah, kalau ilmu, ya lu datang ke rumah gua ngoceh 2 jam juga lu nggak usah bayar. Yang ada lu gua kasih kopi. Tapi sama aja kayak guru matematika. Kalau kita kan ilmunya kita ambil, dia ngajarin kita harus bayar dong Iya. secara. Iya. Ya kan dia punya ilmunya. Bayar dijualin metodenya kepada- kan? Iya, kayak gitu. Metodenya yang kita bayar. Iya. Ilmunya mah nggak susah lah ngebayar ilmu. Tapi Iya. balik lagi, dia menyampaikan metode itu punya tenaga, punya kemampuan, Iya. ya punya sesuatu Orang-orang yang lu di nggak punya sekelilingnya, gitu. Ada orang-orang di sekelilingnya juga. Iya betul. Belum lagi dia punya keluarga. Iya. Demi kita ngajar, dia kehilangan kesempatan loh dengan keluarganya. Demi anak-anak kita cerdas, Iya, anak-anak Tuh kita ya, pintar. setuju dong. Iya. Kan itu Meluangkan sempat waktu itu. maksudnya kan itu kan belakangan kan uang lah ya. Pernah nggak dibayar pakai uang? Uang palsu aja pernah gue. Masa? Serius? Bener. Masa sih? Gue ceramah di salah satu acara kawinan lah waktu itu ya. Terus gue dapet lah duit di amplop, gue buka 20.000. Nah, karena 20.000 gue kasih teman-teman, beli nasi goreng deh gitu kan. Tukang nasi gorengnya marah, Pak ini uang palsu katanya. Dia lebih tahu uang palsu. Udah 20.000. Ini 20.000 di uang kawinan palsu. yang dikasih Di rengginang kawinan, itu. betul. Yang dikasih rengginang. Rengginang itu ada lagi. Ada lagi? Di atas gunung gue di Pongkor. Terus? Begitu. Itu gimana deal-deal kok bisa rengginang? Ini belum jadi soulmate nih, belum. belum. Balik lagi pokoknya gue nggak pernah tahu apa yang terjadi, apa yang dikasih atau nggak dikasih, gue nggak tahu. Ya. Pokoknya gue berangkat. Berangkat. gitu Ini ya. belum ada nomor punggung nih. Belum ada nomor punggung. Masih main di panggung nih. Iya, iya, Belum ada oke, nomor oke, punggungnya. Nah begitu gue sampai sana rapi, dapatlah 2 kardus nih. Kardus mie instan isinya adalah rengginang. Oke. Sampai gue tanya nih ke asisten gue, lu dititipin gak? Iya. Tanya dulu. Gimana? Lu dititipin nggak? Iya. Biasa amplop itu. Iya. Kan kadang-kadang ada orang suka ngasih ke kita, Iya kan? ngasih ke asisten. Iya. Iya, Nunggu bener. ya tuh Gitu kita kan? kan Lu basa-basi. dititipin nggak? Enggak. Gua korek tuh rengginang. Siapa tahu menyelip kan? Paling Aduh, bawah jangan ya, paling dibuka bawah dulu ya. ya, jadi banyak uang. Udah bener nggak ada. Serius. Bener-bener mafia-mafia gitu. Pikirnya Iya, ada iya, duitnya di Dan bawahnya gua nih. kesana tuh pakai Kasih rengginang. mobil, bensin, dan akhirnya gua pinjem duit sama asisten buat beli bensin. Itu kawinan tuh? Enggak, itu acara maulid waktu itu. Oh. Pengajian lah. Berarti Pengajian. mobil diisi rengginang dong. Nggak bensin. Itu rengginang gua nggak jual, kan? Buat beli bensin. Tapi ikhlas aja waktu itu. Ikhlas aja. Iya. Dan Memang harus udah paling ikhlas. bener sih ikhlas. Harus Memang udah ikhlas. paling bener ikhlas, Pak. Tad, lo berarti kan udah ngetop udah, karya udah ada segala macam. Nah, nggak kepikiran tuh kayak nyalonin apa namanya caleg kek atau Iya, jadi iya, apa gitu kan biasanya suka ke arah sana juga kan. Kepikiran bisa Atau aja udah selintas nawan. ya. Selintas bisa aja gitu, tapi belum mantep lah. Belum mantep karena gue masih nunggu senior kan. Cah, gua mah udah enggak. Udah di Nggak. apa di Kalau udah udah di ditawarin gaung-gaungnya berarti udah jadi nggak dia. wagub. Dari canda itu bisa serius sebenarnya. Kalau udah nawarin berarti udah mau di Udah mau dipindahin ya. Belum pindah. Kepikiran ada, tapi balik lagi akhirnya gua ngukur diri, belum kali nih. Belum waktunya, belum saatnya gitu. Tapi bukan berarti kemudian enggak, bisa jadi malah iya gitu. Karena kalau kita ngomong enggak, nggak tiba-tiba bisa kejadian. terjadi. Ya, mungkin bahasanya belum kan. Belum. Bener kata Justin Bieber, never say never. Oh iya, never say never. Jangan pernah bilang Jangan pernah enggak. Justin Jangan- Bieber, jangan pernah. Justin Tiffany yang ngomong. Dustin Bieber. Never say never. Tad, kita ini kan dari musisi nih kan. Ya kan? Nah, ini dulu sempat ada pro dan kontra soal musik lah. Gitu kan. Bahwa musik itu Bahwa musik itu haram. Yap. Segala macem. Kalau marah. Ustaz gimana nih? Gue ikut yang harum sih. Bahwa musik bisa mengharumkan bangsa, musik bisa mengharumkan jiwa, tergantung musik apa. Iya. Isinya apa? Iya, Kalau iya. kemudian musiknya berisi nasihat, musiknya Iya, kan kita berisi bisa- tentang iya. kebaikan, berarti kan mengharumkan diri untuk jadi apa ya? Jadi motivasi. Karena balik lagi nasihat, motivasi bisa dari puisi, Iya, dari betul. sajak, dari kalimat. Ya kayak tadi Pak Ustadz bilang, maksudnya untuk mencerahkan hati itu bisa menceramah itu dari apa aja. Berarti Bisa dari apa musik aja. pun juga bisa kan. Bahkan ada orang tanpa sadar dia dengerin musik tiba-tiba netes air matanya. Oh, iya. Dia mengingat akan dosa-dosanya. Iya, iya, iya.
Jadi nggak segampang itu kita menyebut musik itu mutlak haram. Tergantung muatannya, Muatannya isinya apa? Iya, seperti apa gitu. Iya, benar. Lo pernah main band juga nggak sih? Enggak. Nggak pernah. Takut gue. takut langsung gue dituntut. Wah, suara lu nggak enak banget. Dituntut lu. Tapi Karena lu merusak. Sahabat kita Ustadz Dery kan ngeband dulu kan? Kalau Doi kan memang backgroundnya ya, Iya. memang musisi. Musisi gitu. dulu, ya. Jadi ya balik lagi ya dia akhirnya ngeblendin dakwahnya dengan musik musik, gitu, ya. dikolaborasikan. Tapi Pak Ustadz suka musik? Suka, Serius? serius. Old musik gue suka. Jadi Pampers gue suka. Oke. Zaman-zaman dulu lah. Iya. Nih sekarang gue mau nanya ini. Gue lo lihat rumah lu keren banget. Gila tuh. Oh iya, gue sempat lihat tuh ada di Instagram tuh. Keren. Iya. Wah, gila. Ustadz, iya loh. Aduh, gue bilang ini idaman, impian gue nih kayak gini punya rumah. Itu Masya Allah. Berapa tahun tuh bangun? 3 tahun? 3. Buat ngebangun 3. Buat ngebangun doang 3 tahun? 2021 sampai 2023 akhir Tapi gue tempatin. antum diem-diem aja ya, santai-santai, nggak kelihatan gitu. Tiba-tiba bong jadi. Itu pun gue juga nggak tahu kalau kemudian viral ya. Karena waktu itu kan tetangga banyak nih. Gue undang, namanya tetangga. Teman-teman tetangga masyarakat lah, orang bilang orang kampung. Ya, perkampungan setempat. Wajar lah diundang ke rumah Iya gue, dong. terus dia pakai video. Begitu pakai video, teman-teman nyaut dong wartawan. Oh, pindahan nggak bilang-bilang, mau acara nggak bilang-bilang. Yaudah ntar malam nih ada tahlilan. Selamatan rumah gue. Datang nih wartawan. Subhanallah, tahlilannya nggak ketahuan. Rumah viralnya nggak ketahuan. Langsung viral, rame. Langsung viral udah. Dan gue pikir mau bilang apa, memang begitu cerita hidup gue, ya sudah gue nikmatin. Ada pom bensinnya, ada segala macam. Itu desainnya siapa tuh? Ada arsiteknya anak Bandung. Anak Bandung. Anak Bandung arsiteknya, Dan itu anak udah muda sesuai juga. keinginan Pak Ustadz Ya, ya? jadi Emang waktu itu pengen kayak gitu ya? Gue pengen, waktu itu kan kita beberapa kali kan umroh. Kadang mampir ke Dubai. Nah kita ngeliat gitu, bagus juga nih kalau konsep Dubai ini kita taruh di tempat kita satu waktu. Tapi itu biasanya gitu tuh ya, maksudnya fotoin, biar nanti buat Fotoin, referensi ya. angan-anganin, Iya. terus Iya. mohon-mohonin, udah. Tapi gini, sorry. Gue lihat rumah segede gini, mewah begini kan. Wah, pasti tabungan doi juga banyak nih kan. Masya Allah. Selain Ustadz berarti bisnis juga ada dong? Ada, gue ada bisnis ya jual beli tanah, properti ya. Properti ya, terus jual beli mobil, jual beli motor lah. Artinya kalau ada yang mau ya gue kasih aja. Lu mau berapa nawar, ya gue kasih aja kan. Walaupun gue nggak tekunin. Tapi balik lagi kalau ada yang mau, cuan, untung, kenapa enggak? Oh iya, iya. Namanya Nah, pedagang, kemudian, saat ini yang lagi gue gelutin adalah rokok, Sin, Kepo. Itu rokok apa tuh? Itu rokok apa ya? Ya rokok pada umumnya sih, pada prinsipnya. Cukai, terus kemudian bisa dinikmatin, dihisap keluar asap. Kayak konvensional aja biasa gitu? Konvensional biasa aja. Oh. Hanya bedanya. Rokok. Karena tadi gue lihat juga kenceng Pak Ustadz rokoknya. Kretek. Kretek dan filter. Lu udah Kalau nyobain? filter ada Patriot. Gua belum nyoba. Antar lu coba. Ini yang tadi tuh bawa segepok itu. Oh, itu. iya. Wah, boleh di tes tuh kayaknya. Boleh. Coba ya kita try ya nanti. Ah, bedanya lu apa? try. Bedanya sama rokok yang lain? Bedanya ya Suruh coba peracik sendiri aja, dan Pak Ustadz. pemiliknya. Suruh coba. Suruh Suruh coba sendiri coba. lah. Gue udah nggak rokok soalnya. Nanyanya penasaran, ngepo-ngepo gitu, mau balik lagi. Enggak, gue udah nggak rokok. Ya coba ntar cobain yang punya gue. Nggak. Yang punya gue. Siapa tahu beda. Lu kan pernah Bang Haji beda. Iya, Coba iya, ntar coba. tapi nggak, udah, jangan dah. Namanya apa namanya? Kepo dan Patriot. Kepo Sin dan Kepo Patriot. dan Sin Patriot. Kenapa? Namanya kepo itu? Kepo tuh orang yang pengen tahu. Kepo gitu. tuh pengen tahu. Oh, pengen tahu. Gitu. Kalau udah pengen tahu, akhirnya lu usaha dan lu jadi patriot untuk bangsa ini. Karena balik lagi, kalau bagus penjualannya, pajak buat negara Benar. kenceng dong. Ah, cakep. Boleh. Cakep. Pak Ustadz memang luar biasa. Makanya gue bilang, ini pasti sisi lainnya nih, doi jago juga nih ngelola bisnis. Iya, Gitu. iya, Kalau nggak kan nggak mungkin bisa dapat rumah sekeren begitu. Gue mau main lah kapan-kapan. Wajib. Ya. Gue tunggu. Yang lain udah main, lu kayaknya Bang Haji belum main. Belum. Apa lu udah lupa sama gue? Nggak, Gitu. nomor lu masih gue simpen. Sibuk banget. Nomor masih gue simpen. Kan gue di konten Tolan itu ada sidak rumah. Iya. Nanti gue main. Oh, lu beneran orang Iya. Sidak rumah. Wah, gue itu Belum kesampean emangnya? belum. Gue cuma lihat di TV. Wah, gila keren banget nih rumahnya nih. Gitu, pengen lah gue main ke sana. Siapa tahu gitu kan. Kita sholawatin bisa juga punya kayak gitu kan. Itu solawatin rumah gue yang keambil sama dia. Lu jangan sampai nyala solawatin. Foto, Bang Haji, kok jadi ke lu di rumah? Sorry gue salah nyolawatin. Tapi gimana?
keluarga sehat semua ya? Alhamdulillah Kalau sehat. anak-anak Bang. gimana? Anak-anak juga sehat. Udah 3 berapa? anak gue. Udah berapa umur? Yang satu udah 10 tahun, yang 2 dan 3 kan kembar 5 tahun. 5 tahun. Laki semuanya. Oh, laki semua ya? Nasution semua itu sudah. Nasution. Gelar Mudah-mudahan masuk sehat ya. terus Masuk, anak-anaknya, amin. Pak Ustadz Amin, juga amin, sehat Allah. lah. Tapi lo tipe yang bokap protektif gitu nggak anak-anak? Selalu gua akan tanya anak-anak gimana keadaannya, bagaimana keadaan Sultan, Akil, Mahir, dan makannya gimana, terus kondisinya gimana. Karena balik lagi, sebagaimana lu bokap juga ke gua begitu, ya gua akan ke anak seperti itu. Mau masukin pesantren juga? Yes, udah niat gua untuk paling nggak nanti saat sanawiyah lah. Tapi kalau misalnya ada salah satu dari misalnya anak Pak Ustadz ya ada yang nggak mau gitu, apa tetap dipaksain untuk masuk pesantren apa enggak? Gua nggak mau maksa, tapi gua akan mengenalkan sejak dini. Oh iya, iya. Karena kalau maksa itu pasti sifatnya Beda mendadak ya. Iya, iya. Tapi gua akan kenalkan sejak dini. Dan pasti rasanya terpaksa jadinya. Iya, jadi terpaksa gue juga nggak mau, Nggak mau. tapi gue akan kenalkan, ayo main ke pesantren ini bagus nggak? Bagus, ayah. Nih kamu mau nggak sih? Mau, ayah. Jadi kayak di brand apa namanya? Brainwash dulu nih, sampai nanti pada titik puncaknya, pas waktunya dia sudah siap. Oh, iya. Setuju. Iya. Setuju. Jadi cowok cewek? Enggak, cowok semuanya. semua. Cowok semua ya? Oh, yang cewek cuman bini gue doang, makanya paling cantik dia. Paling sendiri. cantik. Iya. Gue ngalamin, Pak. Iya. Gue kan abang ade nih, gue cowok semua nih. Nyokap gue doang nih. Paling cantik dong. Iya. Susah bener bawa perempuan ke dalam rumah. Iya nggak? Iya. Protektif. Nggak bisa dong. Sortir Cantik, terus. sortir Iya. terus. Nggak bisa sembarangan bawa perempuan. Mana nih mah kenalin. Nggak ada yang bisa nyamain nyokapnya. Nggak ada yang bisa. The only queen di rumah. Tapi berarti Ustadz nggak begitu deg-degan, nggak punya anak cewek. Iya, Ya, Kalau anak cowok kan cuek lah, maksudnya ntar udah gede. Tapi enggak juga kan, cowok juga bisa jadi juga berat lah buat kita. Dengan sekarang Kondisi keadaan, gini kan, keadaan sosial media iya. dan lain-lain, gadget dan lain-lain ya lumayan agak. Iya, karena dia ngerasa kan gua laki gitu loh. Iya. Kenapa harus gua diginiin? Kan bisa aja kayak gitu berontaknya gitu. Makanya ya blend antara orang tua dan Iya, harus harus kuat. bondingnya harus kuat ya. Bondingnya Teman iya, harus kuat. sebagai orang tua juga iya Betul. gitu ya. Karena anak-anak sekarang juga kadang nggak bisa diperlakukan dia kayak anak juga. Kadang kayak kita harus jadi teman juga sih buat dia. Kalau gua sih lebih kayak gitu ya gitu. Betul. Cuman jangan sampai dianya juga jadi kurang ajar. Sebatas tetap Ada ada respect-nya Ya, pasti betul. ada, Kita tuh cuman- tanya, ajak ngobrol. Bahkan kalau dia iseng ngajak gua berantem bercanda gitu, gua terima ditonjokin. Iya, Ayo. Daripada kamu tonjokin orang, tonjokin ayah aja. Wah, serius beneran. Anak gua tuh yang kecil ya, kembar tapi yang keluar belakangan tuh, itu si Mahir. Wow, sukanya berantem. Abis ditinju, dipukul segala macam Tiba-tiba nggak dia jadi apa-apa. mau- Jagoannya Khabib berarti. Jagoannya dia tuh, Siapa bak tuh? bak 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 Siapa, bak. siapa yang UFC? Habib. Khabib. Khabib. Iya. Waduh. Gimana tuh tiba-tiba mau jadi Khabib gimana? Waduh, kalau emang itu pilihannya apa boleh buat Iya kan? sih. Emang umur berapa tadi? 7 sama 5? 10 tahun sama 5. Udah berarti kalau misalnya ini keluar nih kan dia nonton nih. Kira-kira pesan-pesan apa nih yang mau disampaikan ke Kayak- anak-anaknya Pak Ustadz? Ya, gue balik lagi pernah bicara sama istri ya. Gue bilang, yang ayah gue tuh, bokap meninggal tuh kan di usia 69. Biasanya antara bokap sama anak tuh nggak jauh. Biasanya umurnya. Kalau andai Allah kasih gue kesempatan ke 69, berarti gue cuman sisa di 29 tahun. Nah 29 tahun ini gue harus ngapain buat anak gue? Gue harus ngapain buat elu dan anak-anak? Nah itulah yang hari ini jadi beban pikiran gitu. Pas sudah 40 ini memang akhirnya gue berpikir keras, apa yang harus gue lakukan buat anak gitu. Mampukah gue mencetak diri gue seperti bokap gue tuh dulu mencetak gue. Ya. Yang hari ini gue masih doain dia, yang hari ini gue masih kasih jariah buat dia. Kira-kira 3 anak ini bisa begitu nggak ke gue dan kita? Ya, itu yang jadi beban saat ini gitu. Oke. Maka pesan gue adalah, jadilah anak baik, ingat ayah, ingat mami, karena balik lagi semua yang diperjuangkan hari ini adalah mungkin hampir 100%-nya buat kamu. Iya. Semua yang dipunya sekarang ya pasti buat anak-anak, apalagi. Iya, kadang-kadang gue berpikir ya, gue Pak Ustadz, gue kan punya anak 1 nih. Tapi gue sampai sekarang gue udah mulai mikirin, nanti anak gue kalau ketemu cowok gimana gitu kan, cewek anak gue. Terus gue kadang-kadang berpikir, memang cuman iman aja sih kita ya. Iya. Emang ya udahlah, kita kan nggak mungkin 24 jam mata kita Ya, ada di iya, dia betul, dong, betul, gitu ya betul, nggak sih? betul. Sekarang udah, kita dulu pinter nih,
ya doi bisa lebih pintar lagi daripada Betul. kita gitu kan. Iya, Jadi bener-bener kita udah serahin aja deh ke Tuhan deh. Ya. Jadi apapun yang terjadi tolong dijagain deh ya nggak Cuman sih? kasih pesan doang kita. Iya. Tapi kadang-kadang anak-anak tuh rezeki-rezekian juga. Misalnya gini, kita udah didik sebaik mungkin, Iya. bahkan kadang-kadang ada yang orang tuanya juga seorang ulama apa segala macem. Tapi ada aja yang melenceng anak-anaknya. Ya artinya orang tuanya nggak salah dong udah mendidik agama dan segala macam. Iya. Tapi akhirnya anaknya tetap begitu ya. Pergaulan kan juga. Bukan salah siapa-siapa, tapi mungkin itu rezekinya. Iya. Ketemu dapetnya anak gitu ya kan. Iya. Malah orang tuanya yang kadang-kadang cuek. Iya. Nggak mau, anaknya bener. malah Iya. benar. Iya. Bener bisa gitu. Kayaknya tergantung orangnya sih, Ji, kalau kayak gitu-gitu. Makanya gue rezeki-rezekian tuh anak. Kayaknya menurut Lingkungan gue juga juga mempengaruhi sih. sangat dan buat gue kayak paling penting nih justru di rumahnya. Bener gak sih Pak Ustadz? Maksudnya di rumah kita udah ngajarin adabnya tuh dari bapak mama ibunya gitu. Ya, artinya prototipe seorang dia tuh kan harusnya dari bapak maknya kan. Iya. Nah, kemudian selebihnya di sekolahnya, selebihnya di lingkungannya. Mungkin bisa jadi durasi ketemu kita malah kecil. Benar. Betul, Yang paling betul. besar tuh di sekolah atau di lingkungan mainnya dia. Iya, Iya, benar. betul. Tapi makanya kalau gue sendiri ya Pak Ustadz, mungkin ini kayak sesuatu yang dibilang old school lah ya, lama. Kayak di meja makan nggak boleh pakai handphone. Iya, Harus iya, ada iya. makan malam, paling nggak quality time itu di makan malam kita ngobrol tanpa handphone, tanpa apa-apa ya. Itu masih gue terapin sih. Walaupun itu mungkin old school ya, orang-orang tua zaman dulu, orang yang sekarang-sekarang kan kayak makan di atas di kamar apa segala macam. Cuman gue masih menerapkan itu dan kayak bangun pagi apa, dan karena menurut gue itu bagus gitu. Kebersamaan tuh ya? Kebersamaan itu ya bagus, karena kan kita nggak mungkin bisa 24 jam barengan Sama kan, mereka, tapi iya. di dalam satu hari itu tetap gue terapin itu. Makan Pesan malam sih bener. Pesan Nah. tuh kalau kalau gue dan kita pasti senakal-nakalnya kita tuh masih nempel tuh pesan bokap. Iya, Iya, iya. Pesan nyokap. Iya, Bener benar. nggak? Senakal-nakalnya gitu masih Oh, masih benar, nempel. benar, tuh. benar. Nah, pesan itu mungkin bisa jadi hari ini dia nggak pakai, satu waktu itu Benar. akan jadi Iya. titik balik Iya, dia. iya. Dan kita nggak boleh capek-capek untuk ngingetin lagi, remind lagi gitu. Terus kita ngerasa jadi kayak kita kayak bapak kita dulu ya, gitu ya. Ada nggak sih perasaan gitu? Gua ada. Iya kan ya? Gua kalau misalnya Dulu kita gue terlalu bokap nih gitu, gue kayak gue berubah. Karena ada beberapa juga, gue punya prinsip begini. Orang tua kita pernah muda, Iya. tapi dia nggak pernah punya ahli jadi orang tua. Lo ngerti nggak sih? Iya. Iya, iya. Jadi Pengalaman pertama dia tuh. Iya, Iya. makanya jadi kayak masih nyoba-nyoba gitu. Jadi kadang-kadang kalau, nah gue pengen tahu deh, anak-anak lo termasuk yang rebel nggak? Rebel tuh apa? Rebel tuh kayak memberontak lah. iya kayak Tuh, apa- kayak nggak bisa, maksudnya beda sendiri gitu, beda pemikiran sama lu. Ya, sama gua hari ini dia agak sedikit berontak. Tapi gua punya pawang, Apa tuh? emaknya. Iya deh. Udah paling benar udah. Lempar ke emak. Iya paling benar. Bilangin tuh, anak-anak, udah, nurut. Tanya mami deh, gitu ya. Gue punya pawang emaknya. Udah, pawang. Dan dia harus nurut sama gue. Oke. Anak gue nggak nurut sama gue, tapi bini gue harus nurut. Oh iya. Anak gue nurut sama emaknya. Oh iya, jadi Keren. Oke. Jadi ada pawangnya. Kalau gue kepengen apa dari anak gue yang dia nggak mau denger gue langsung ke emaknya. Dan gue selalu bilang, banyak gini, kenapa banyak orang nggak deket sama bapaknya? Iya, kenapa tuh? Karena balik lagi bapaknya sibuk. Bapaknya keluar, pergi, kadang nggak ketemu dalam waktu beberapa hari. Dan lebih sering sama emaknya. Kekeliruannya kadang-kadang, emak di rumah itu suka nggak pernah cerita hebatnya bapak. Iya. Dan hari ini, saat ini, Iya, betul, gue betul. punya anak, gue selalu sampaikan sama bini gue, jelang mau tidur, kalau gue nggak ada di tempat, karena gue mungkin Iya. lagi di luar, lo harus Kasih cerita tahu. bahwa gue adalah hero buat dia. Betul. Gue adalah pahlawan buat kita, Kita- dan gue orang hebat di mata Kita dia. di luar tuh bukan Yes. main-main, bukan Yes. ngapa-ngapain ya, buat kalian Betul. semua gitu kan. Banyak orang bilang, iya tenang nak, papamu sibuk. Iya. Ya, Atau nggak, ntar juga pulang. Ntar gue pulang, itu jangan dipikirin, ada mama. Gini. Nah, Iya. Bapak repot cari duit. Nah, Gitu. papa cari duit, udah nggak usah Iya, dipikirin. iya, iya. Jangan, papamu hebat. Iya, Kamu iya, sekolah iya, karena iya. dia. Apresiasi. Apresiasi. Sehingga anak tuh nempel. Oh, yang hebat bukan emak gue doang, tapi bokap gue. Betul, Sehingga ketika betul. kita ngasih Setuju. pesan di kemudian hari, dia akan lihat bahwa lu tuh mati-matian buat gue. Yes. Nah, itu yang kurang. Belajar dari situlah gue akhirnya memberikan pesan pada bini gue, lu ceritakan kebaikan gue, lu ceritakan hebatnya gue. Bukan untuk disanjung, tapi ini bagian dari proses pendidikan anak agar tahu bapak lu itu hebat. Iya, iya. Bapak lu itu tanggung jawab. Berjuang dia. Berjuang buat lu. Iya pasti kalau ketemu ya Benar. Ini gue merinding nih ngomong begini. Iya, emang. Keren, Iya, iya. keren. Nggak, AC emang betul di. Ya lu langsung begini. Keren. Tapi itu satu quotes yang bagus tuh.
dari Ustadz Solmed. Ntar pasti di TikTok dipotong-potong nih. Iya, keren. Tapi emang bagus. Tapi emang itu bagus, keren. Besok deh di rumah gua sih gue dinginin dah biar pada merinding. Walaupun omongan gua biasa aja. Psikologi ibu-ibu ya, nggak mau disaingin. Walaupun dia seorang istri, psikologinya tuh kayak, ya gua lah yang hebat. Apa karena ada pepatah surga ada di telapak kaki ibu? Apa karena itu juga? Surga ada di telapak kaki ibu, tapi kan kuncinya di suami. Setuju. Kuncinya di gua dong. Atas ulah. Kalau kuncinya gua telan nah. Iya, kunci gua telan gimana? Kuncinya ada di gua loh. Tapi beliau Keren, men. asik lah ya. Asik. Keren. Gue makanya, lu termasuk yang apa ya, ustadz yang funky lah ya, bisa dibilang. Cair, Brian asik. Kelihatan banget dari sepatunya, men. Yoi. Ganti. Kasih lihat dulu. Gila. Pang banget sepatunya. Enggak. Lu jangan pura-pura di sini lu. Iya kan spike Tahu gitu mau lepas aja di depan. Malu lu anak pang ya. Enggak, gue inget zaman dulu kalau kita punya sepatu baru suka diinjak, kenalan dong. Oh iya, zaman Nah, dulu sekarang lo injek nih, ada durinya. Berdarah Ustaz lo. Lu berdarah-berdarah lo injek sepatu gue. Tapi emang ini ya, update fashion gitu. Ngikutin Ya balik lagi, ya dunia ini harus dinikmatin sih. Iya, Kalau gue mau bilang, Setuju. dunia ini kan karunia Tuhan ya, karunia Allah. Terus tujuannya untuk apa? Supaya lu nikmatin. Iya. Lu nikmatin. Buat apa ada doa Rabbana atina fid dunya hasanah? Kalau lu tidak berusaha bahagia dengan dunia yang dipersembahkan ini untuk lu gitu. Ya kan kadang-kadang orang suka julid. Nah, Ustadz dandanannya begini. Gimana tuh nanti? Iya. Ada yang gitu kan gimana tuh? Belum nyoba. Hah? Dia Belum nyoba, belum tahu enaknya. Oh iya. Ya, balik lagi ke situ. Yang kedua, salahnya di mana? Iya. Nah, yang ketiga, ya duit kita. Kita usaha, kita ikhtiar. Iya. Kita punya kerjaan. Ya kalau mau, ya ikutin. Gue Iya. tuh kadang-kadang ngelihat medsos orang-orang sukses ya, Bang Haji. Iya. Gue tuh kalau ngelihat kok bisa ya dia sukses, gue nggak langsung ke objeknya untuk marah gitu loh. Tapi apa yang bikin dia sukses? Nah, perjalanan ini dia. harusnya begitu. Jadi motivasi. Kok dia bisa sukses? Kenapa ya? Gimana ya gitu? Kagak dijulitin gitu ya. Ini pasti ini nih, ini pasti ini nih. Enggak. Surah. Kita buka sejarahnya, gimana ceritanya, Iya, apa perjalanannya, hidupnya. ternyata pahit, getir itu dirasakan. Dan itu kayak jadi motivasi pada saat kita mengalami hal yang sama. Oh, hari ini dia sukses, dulu dia juga ngalamin kayak gini. Iya. Siapa tahu ini perjalanan kita menuju seperti dia. Iya. Pak Ustadz, ada bagian getirnya nggak? Pastilah, perjalanan hidup itu nggak mungkin enggak. Dinamika pasti. Dinamika perjalanan hidup seseorang tuh pasti ada sedihnya, tangisnya. Tapi setuju nggak? dukanya. Gue dapat quotes kemarin. Semuanya ini tidak ada yang kekal. Iya. Contoh misalnya gini, lo lagi sedih banget nih. Wah, gue lagi terpuruk nih. Tapi keterpurukan lo itu nggak kekal kok. Sebentar lagi pasti akan berubah menjadi kebahagiaan. Lo akan menemukan Cair, ya, kebahagiaan pasti nanti. cair, iya. Waktunya kapan ya Allah yang tahu ya. Kita nggak tahu. Kita manusia yang begitu juga pada saat lo senang, lo punya segalanya. Ini pun nggak kekal. Iya. Satu hari nanti bisa berbalik lo menemukan kesedihan lagi. Makanya hidupnya berputar kan. Tidak ada yang kekal. Lo Jadi tiap hari nikmati Coba ngejebak aja. langsung dikasih aja satu segmen buat Pak Haji, kayaknya bisa cocok untuk Cocok. kasih Nggak, kata-kata. kalau gua- Ya, setuju gak sih? Bener. Gue bilang tiap hari lu nge-gym juga kekal. Kekar. Baru lo kekar. Aduh, baru keluar lagi tuh. Gua pernah dapat nasihat ya dari guru gua Kiai Malik. Beliau pernah bilang setiap hembusan napas lo itu mengantarkan lo pada takdir. Oh gitu. Oke. Itu baru hembusan napas tuh. Belum pada sikap dan keadaan. Ya hari ini lo diuji misalnya, punya masalah, lo dipecat dari perusahaan. Iya. Nah, tiba-tiba Tuhan sebetulnya ingin menjadikan lo sebagai pengusaha. Caranya lo keluar dulu dari tempat itu. Iya. Kalau enggak lo karyawan seumur hidup. Benar. Begitu lu keluar, lu akan berpikir keras. Ya. Gimana untuk survive? Ternyata lu jadi pengusaha. Dan itu juga harus tergantung orangnya ya. Jangan begitu dipecat terus jadi dia menyerah. Wah, itu balik lagi akhirnya lu putus asa. Iya kan, ke orangnya, Padahal maunya balik ke Tuhan, orang lagi, ha. lu jangan putus asa, lu gerak Ini terus. banyak jalan nih untuk Karena bisa jadi itu langkah lu Langkahnya. menuju Iya, benar. kesuksesan. Tadinya lu sedih, tadinya lu ngerasa kok gini betul hidup. Ternyata
Allah tuh punya cara untuk menaikkan lu pada porsi yang lain, maka porsi ini dihilangkan dulu. Oke. Iya, iya benar-benar. Gitu. Itu kayak sama Ji, kayak gue dulu pernah nggak naik kelas lah jatuhnya. Ya mungkin kalau gue naik kelas, mungkin gue sekarang bukan netral. Bisa jadi, bukan jadi pemain band lah. Nah, bisa sukses ini kan. Bisa jadi gue pengacara. Lebih sukses dong. Tergantung siapa. Nah, ya cuman maksudnya gue nggak berpikiran kayak gue nggak naik kelas itu jadi Masalah kesedihan buat besar, gua, ya. masalah besar gitu ya. Gue cari jalan lah, akhirnya ya gue bisa kayak gini. Ya bener kayak tadi Pak Ustadz bilang. Karena di satu kejadian tuh pasti itu kan Pasti ada chain of hikmahnya, reaction. iya, ada Chain of hikmahnya. reaction. Jadi kayak misalnya kayak tadi dipecat terus tiba-tiba lu ternyata sebenarnya mau diarahin jadi pengusaha. Iya. Kayak puzzle. Kayak puzzle. Mungkin Ya, di kayak sini lu puzzle, nggak ya. cocok Iya. tempatnya, Iya. diputer lagi. Iya, Ini iya, untuk iya. melengkapi hidup lu Iya, yang betul. lebih Tapi baik lagi. kadang-kadang manusia tuh banyak yang kagak terima tuh kalau hidupnya diputer-puter tuh. Ya nggak sih? Suka iya. gini amat sih terus dia mulai komplain kan banyak yang mengeluh gitu. Tapi kayaknya Pak Ustadz termasuk yang legowo aja ya, nerima aja ya. Waktu itu gue pernah kena serangan besar perasaan ya. Ketika nyokap gue meninggal, 5 hari kemudian bokap meninggal. Jadi 2021 tanggal 11 Juli nyokap meninggal. Disusul bokap tanggal 16-nya meninggal. Di tahun yang sama. Di tahun yang sama. Saat itu gue ngerasa, ya Allah berat sekali beban gue. Iya, iya. Tapi begitu gue gali hikmah, Iya. aduh, satu sisi gue berat, tapi satu sisi gue terima kasih. Kenapa pas COVID itu, gue nemenin nyokap bokap hampir tiap hari. Karena kan kita kena PPKM kan. Iya, iya, Nah, iya. pengurangan pendapatan kiai dan mubalik. Kiai dan musisi juga, ya kan? Kiai dan musisi, Iya, iya. sama udah. PPKM catet tuh. Catet tuh, saat itu lu nggak bisa kemana-mana, Iya, lu nggak iya, punya benar. acara. Iya. Akhirnya kita banyak ngumpul sama emak, sama ayah. Iya, Gua iya, bawa dia kemana, gua kasih apa yang dia mau. Saat itu perjalanan sampai akhirnya dia kena COVID. Karena nyokap gua kan cuci darah. Gua nggak tahu kenanya di mana, akhirnya nular ke bokap. Nah itulah awal kejadian nyokap bokap kena COVID saat itu. Gue berpikir, kalau misalnya tiba-tiba gue lagi ada di wilayah jauh, tau-tau nyokap gue meninggal. Bukan lagi di saat COVID Yes, ya. bukan Misalnya lagi di saat COVID. Lagi ada kerjaan. Dan gitu. tiba-tiba pesawat nggak ada yang bisa nganterin kita Iya, saat iya. itu juga. Kita cuman bisa ngeliat kuburannya. Iya, benar. Tanpa pernah bisa iya, benar melihat jenazahnya. Plus kita ternyata selama ini banyak kurang dekat karena kesibukan. Iya. Jadi kayak gue merasa, ya Allah terima kasih. Hampir 2 Ambil hikmahnya tahun di situ saya ya. membersamai orang tua saya. Iya. Iya benar. Di masa-masa terakhirnya. ya. Masa-masa terakhir gue bersamai dia. Karena Nah balik belum lagi ada yang tuh, tahu ya. yang tadinya kita sebel, mungkin tadi kalau lu bilang, Begitu saat kejadian ya. begitu kejadian, kok gini banget Iya, sih, iya, udah iya, lagi iya, COVID, iya. uang lagi nggak seberapa, tapi Tapi pasti ada perasaan itu ada. diantem kayak gini. Tapi begitu lu balik tentang kasih sayang Allah yang lebih dari segalanya, saat itu terima kasih, terima kasih ya Allah atas keadaan ini. Itu yang mahal menurut gua Pak Haji, hikmahnya. Yes. Hikmah mahal loh. Betul. Wisdom tuh. Dan lu tahu Iya. gue bisnis rokok dari mana? Dari mana? Dari COVID itu. Ya ampun, berarti Kalau nggak ada COVID, gue nggak bisnis rokok sini nih. lu akhirnya jadi punya motivasi untuk Yes. Dari mana tahu gue belajar untuk bisnis? Gue nggak ngerokok nih. Sebelum 2020, gue nggak ngerokok. Masa? Tidak merokok gue. Kok tiba-tiba justru? Ah, Gimana tuh? itu pertanyaan banyak teman gue dan semua orang yang hari ini bertanya sama gue. Jadi di 2020 itu kan COVID datang tuh. Nah saat itu kan orang juga mulai morat-marit ya, keadaan apapun semuanya gulung tikar, walaupun bukan pabrik tikar, semua gulung tikar. Benar. Istilahnya udah Apapun bingung. kerjaannya. Bisa. Udah ada kerjaan. Nah, tetangga gue di belakang mau minta beras. Datang ke rumah. Bawa sebungkus rokok. Harganya saat itu gue lihat 30 ribuan. Gue tanya beras berapa? 10.000 Pak Ustadz. Mikir gue, beras nggak bisa beli. Rokok dia bisa beli. Di situ gue mikir, bisnis rokok. Bukan bisnis beras. orang mentingin beli rokok daripada beli beras. Iya. Coba tuh kalau nggak ada COVID, nggak jualan gue. Dan mungkin lu gak akan lihat Hikmah rumah lagi gue yang tuh. sekarang. Hikmah lagi tuh. Makanya gue bilang Hikmah lagi. hikmah tuh mahal banget. Benar. Ya nggak sih itu. Iya benar-benar. Kalau uang lu bisa cari. Sorry ya, gue bukannya gimana, tapi masih bisa kita kejar. Tapi kalau hikmah tuh kan kalau nggak orang yang emang dalam yang peka terhadap itu semua nggak ketemu. Komplain ya itu dan segala macam. Berarti temen gue si Tommy Hikmah nih mahal banget. Bisa
aja lanjut. Tapi tepuk tangan buat Ustaz Somad. Terima kasih karena hari ini obrolan kita keren loh. Seru ya, seru ya. Padet daging semua. Ilmunya luar biasa. Gue banyak dapat masukan juga nih dari sini nih. Thank you banget Pak. Thank you banget. Terima kasih. Selamat puasa Ustaz. Selamat puasa. Insya Allah nanti gue main-main ke tempat Ustaz. Harus. Sehat selalu pokoknya, Amin, sukses amin, terus amin, ya. amin. Terima kasih semua udah nonton ya. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.